Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Terdengar? Jelas? Oke. Bisa. Iya, Jelas. sorry ini ada masalah sedikit. Ya Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara Petepang di Awang-Awang. Yang kali ini sudah kali ke-7 saya kira. Petepang di Awang-Awang ini memang adalah acara kegiatan dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Angkatan 84 yang setiap 2 minggu mengadakan acara seperti ini, khususnya diselenggarakan untuk konsumsi umum atau awam. Jadi mungkin saya ingin ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung hari ini, dan juga teman-teman dari angkatan kedokteran yang lain. Saya ada Kang Jajang dan yang lain, saya belum lihat satu-satu. Nuhun pisan sudah bisa datang. Kami berharap bahwa acara ini yang insya Allah kami akan selenggarakan rutin 2 minggu sekali dengan topik yang berganti-ganti, bisa menambah wawasan kita di dalam urusan kesehatan khususnya. Kemudian dan juga bisa menjadi sedikit sumbangsih dari kami untuk kesehatan Indonesia secara umum. Saya kira itu, Dr. Dewi. Nuhun pisan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para senior sekalian, dan juga sejawat yang lain yang menyempatkan untuk hadir di hari Minggu siang seperti ini. Mungkin daripada ngantuk tidur lebih baik mendengarkan tentang beberapa hal yang hari ini insya Allah adalah tentang kencing manis atau diabetes mellitus. Mangga, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai pembicara pertama akan tampil Dr. Gigi Imanta, spesialis penyakit dalam, FINASIM, alumnus Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 84, dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit AL Minto Harjo dan di Rumah Sakit Gandaria. Dr. Gigi akan menyampaikan pradiabetes, apa, mengapa, dan bagaimana. Namun sebelum Dr. Gigi menyampaikan materinya, kami berencana akan mengadakan sedikit polling untuk mengetahui antusias materi apa yang sekiranya dari diabetes ini yang menjadi perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kepada Kang Rizal, saya persilakan untuk memandu polling ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada sedikit polling, pertanyaan-pertanyaan standar, dan seperti apa kira-kira yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui tentang kencing manis. Nanti mungkin ada sekitar 3 kali polling, 1 kali yang saat ini, nanti sebelum pembicara yang kedua ada 1 kali lagi. Kemudian nanti pada saat penutupan ada kesan dan pesan mungkin dari para hadirin sekalian. Ini pollingnya tidak pakai nama, jadi bisa diisi dengan lebih jujur begitu mungkin. Terima kasih. Kita mulai ya, mungkin cuma waktu sekitar 2 menit cukup. Mungkin boleh mulai diisi. Apakah tampil di layarnya masing-masing? Ya, sangat mudah, sangat mudah. Saya sudah selesaikan, sangat mudah. Sangat mudah kok. Bukan Sangat pertanyaan mudah. ujian, jadi Iya. sangat mudah. Saat ini udah ada kurang isi, tinggal di Banten. Kita tunggu sebentar lagi mungkin, Dr. Dewi. Ya. Kalau ada 60% yang sudah menjawab. Sampai 70% kita bisa stop aja supaya waktunya tidak terlalu lama. Saya sudahi pollnya ya. Sudah 3 menit. Ya. Jadi mungkin saya bisa share result-nya. Jadi dari polling ini 54% berusia 46 sampai 60 tahun. Kemudian
yang penderita diabetes ada 29%, dan yang tidak tahu ada 11%. Terakhir memeriksa kadar gula darah itu sebagian besar sudah 1 tahun yang lalu atau lebih. 9% belum pernah. Kemudian yang pernah diperiksa sebagian besar 70% lebih kurang dari 200 kadar gula di dalam darahnya. Kemudian sebagian besar berolahraga teratur, walaupun ada seminggu sekali. Ada yang setiap hari, itu 50%, yang lainnya kadang-kadang kalau ingat saja atau tidak pernah sama sekali. Kemudian orang-orang yang mengisi polling juga 55% mengaku mengukur asupan karbohidrat, namun tidak ditimbang, hanya dikira-kira saja. Kemudian ini juga menarik, ada sekitar 66% yang ada keluarga dekat, baik orang tua, saudara, atau anak yang menderita kencing manis. Saya kira itu, Teh Dewi, nuhun. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian mengatur pola makan dan sebagainya. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lagi. Saya persilakan kepada Dr. Gigi untuk memberikan materinya. Kang Gigi. Ya, nuhun. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Alumni, Dr. Ahmad Rizal, spesialis saraf konsultan, para senior, teman sejawat sekalian, dan khusus moderator, Dr. Dayani, spesialis kandungan, serta para peserta seminar webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang prediabetes dan diabetes mellitus tipe 2, atau kencing manis kalau kita sebutnya. Menurunkannya gimana? Kalau untuk video ngerekam ini gimana? Mohon kiranya bisa dimatikan yang tidak bicara. Kenapa kita harus mengenali dan pencegahan dari kencing manis itu sendiri? Memang sekarang sedang situasi pandemi corona. Cuman diabetes ini tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan menjadi target penting dari tindak lanjut pemerintah. Dan kencing manis, suatu penyakit kronis yang serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau pengaruh aktif menggunakan insulin yang dihasilkan. Dan kencing manis ini merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 dengan persentase sebesar 6,7%. Prevalensi juga semakin meningkat, 6% tahun 2013. Tahun 2017 besar itu dan merupakan peringkat ke-6 di dunia ya. Oh, nggak bisa lagi sih. Ya, ini supaya ini agak ke sana gimana ya? Jadi angka kejadian atau prevalensi diabetes ini menurut prediksi secara prevalensi ya dari WHO tahun 2030, kencing manis tipe 2 akan menjadi 21,3 juta dan berdasarkan kenaikan dari tahun 2000 sebanyak 8,4 juta.
Kemudian dari International Diabetes Association 2045, tahun 2045, diabetes mellitus akan menjadi lebih kurang 16,7 juta, dan berdasarkan kenaikan dari tahun 2013 sampai 2017 sebanyak 10,3 juta. Nah, khusus di Indonesia, dari Badan Pusat Statistik Indonesia, diperkirakan tahun 2030, bila tidak dicegah, 194 juta penduduk di atas usia 20 tahun dengan diabetes di daerah urban, sebesar 14,7%, dan di daerah rural sekitar 7,2%. Kemudian dari Riskesdas tahun 2019 terjadi kenaikan angka kejadian menjadi 8,5%. Kenaikan prevalensi berbanding dengan kenaikan prevalensi berat badan menjadi 13,6%, dan obesitas sentral menjadi 31%. Apa itu nanti obesitas sentral? Gemuk, istilahnya gemuk ya, berdasarkan lingkar pinggang. Nah, tadi sebagian besar dari peserta pooling 46-60 tahun yang sebetulnya masuk ke usia pertengahan secara WHO. Nah, ini kita pakai kriteria usia WHO, usia pertengahan, kemudian lanjut usia, sekarang disebutnya 60-74 tahun, dan usia tua 75-90 tahun. Yang disebut sangat tua 90 tahun. Ini di negara Jepang ini banyak. Saat ini banyak yang di atas 90 tahun. Secara Departemen Kesehatan RI, lansia akhir, lanjut usia akhir 56-65 tahun, dan lansia awal 46 sampai 55 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan gambar ini kita pada usia tua atau usia lanjut bisa melaksanakan olahraga seperti dalam foto ini. Nah, apa tubuh manusia? Kalau kita ketahui tubuh manusia itu kayak mesin yang sangat kompleks. Sementara glukosa atau gula adalah bahan bakarnya. Dan bagaimana gula tersebut dipakai oleh tubuh kita dengan bantuan insulin tersebut. Kapan gula digunakan? Ya, untuk kebutuhan mendesak atau disimpan sebagai cadangan. Nah, ini kita lihat gambar organ tubuh manusia. Di sini ada namanya pankreas, letaknya di sini. Kalau ada kegagalan dari pengeluaran insulin, akan terjadi peningkatan gula darah. Sama juga, jadi gula darah itu juga disimpan di dalam hati, diperlukan pada saat tertentu. Nah, pada saat itu tidak mampu, akan terjadi peningkatan pengeluaran gula darah, sehingga akan menjadi gula darah meningkat juga. Kemudian di dalam otot juga, disimpan juga. Nggak ada. Tidak. Jelas ya? Yang ada gambar dua nih kan. Oh, itu udah namanya Erni udah. Erni. Pak Erni, Endriani. Iya, bukan. Iya. Nah, ini tadi sebagian besar dari pooling Kang Gigi, punten di unmute dulu. jelas ya? Halo? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya, prediabetes. Jadi suatu keadaan di mana kadar gula darah lebih tinggi dari normal, namun belum cukup tinggi untuk jadi diabetes tipe 2. Nanti di belakang slide berikutnya akan kelihatan berapa kadar gula darahnya. Dan pada kondisi prediabetes, itu akan membuat sel di dalam tubuh mulai tidak mampu lagi merespon insulin dengan normal. Sehingga pankreas akan bekerja lebih berat. Apa gejalanya? Nah, gejala prediabetes memang tidak khas dan tidak ada tanda atau gejala yang spesifik kecuali pada diabetes.
Cuman pada prediabetes kita ada faktor-faktor resiko. Apa saja faktor resiko tersebut? Nah, contohnya berat badan berlebih. Nah, tadi yang saya sampaikan obesitas sentral, ukuran pinggang. Jadi pada laki-laki lebih dari 90 cm, nah itu dikatakan obesitas sentral. Dan pada wanita lebih dari 80 cm. Kemudian pola diet yang tidak sesuai atau tidak bagus ya. Terus orang sekarang bilang mager ya, malas gerak. Kemudian faktor usia, riwayat keluarga tadi dari pooling juga ada beberapa yang menyatakan ada riwayat keluarga yang prediabetes, diabetes. Kemudian kencing manis dalam kehamilan, diabetes gestasional. Ini pada kencing manis dalam kehamilan cenderung pada saat hamil dia mengalami diabetes, tapi setelah kehamilan, setelah melahirkan gula darah normal, nah harusnya sebaiknya lebih bagus kontrol kembali. Kemudian kondisi lain yang berpengaruh terhadap faktor risiko prediabetes adalah tekanan darah tinggi, kemudian kadar kolesterol HDL yang rendah, kemudian trigliserida tinggi, dan ini polikistik sindroma ovarian ini pada wanita biasanya ditandai dengan kalau mens nyeri atau bulu lebih banyak istilahnya ya, baik di tangan maupun kaki. Ini yang tadi saya sampaikan. Hasil pemeriksaan yang tidak masuk ke kriteria normal atau DM digolongkan ke prediabetes. Nah, ini kadar gulanya. Jadi hasil gula darah puasa 100 sampai 125 mg per desiliter. Kalau pada diabetes, puasa di atas 126. Kemudian pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Jadi ini kita minum gula sebanyak 75 gram, kemudian 2 jam kemudian diperiksa kadar gula kurang dari 140 mg per desiliter. Ini toleransi glukosa terganggu. Jadi dia gangguan terhadap misalnya makan gula banyak, makan karbohidrat banyak. Nah, pada saat pemeriksaan TTGO 2 jam 140 sampai 199 mg per desiliter. Dan gula darah plasma puasa kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian ada HbA1c, ini menunjukkan sebetulnya kadar gula 3 bulan di belakang dengan nilai angka 5,7 sampai 6,4%. Jadi sebetulnya untuk yang tidak tadi dari pooling tidak menderita diabetes sebagian besar, kemudian tidak tahu, memang yang paling utama adalah check up atau medical check up kita laksanakan ya. Nah, ini sekarang tentang diabetes mellitusnya. Definisi dari kencing manis itu sendiri adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau gula darah tinggi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Nah, tadi kenapa saya spesifik terhadap tipe 2? Nah, prediabetes cenderung sampainya ke diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 dia autoimun, jadi dari pertama dia memang sudah menderita kencing manis dari mulai anak kecil biasanya. Nah, obatnya tidak lain hanya dengan insulin suntik. Kemudian tadi yang saya sampaikan, diabetes mellitus kehamilan, kemudian diabetes karena penyebab lain atau spesifik ya. Apa gejala diabetes? Nah, ini gejala diabetes khas banget. Jadi dia banyak makan, banyak kencing, kemudian banyak minum. Namun cenderung kalau dia banyak makan, badan tetap tidak akan mengalami kegemukan sebetulnya. Ini semua karena gula darahnya memang tinggi, termasuk di situ kencing juga, kemudian banyak minum juga. Bagaimana kita mendiagnosis kencing manis itu sendiri? Nah, ini tadi kalau prediabetes bedanya di kadar glukosa plasma puasa. Kalau pada diabetes mellitus atau sudah kencing manis, lebih dari 126 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5%. Ini perbedaan yang jelas antara diabetes, prediabetes, dan normal. Jadi kadar gula darah puasa pada kencing manis lebih dari atau sama dengan 126, prediabetes 100 sampai 125, dan yang normal 70 sampai 99. Ini untuk tes toleransi glukosa oral yang tadi saya sampaikan. Jadi dia 3 hari sebelum ini cara pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Nah, bagaimana kita menata laksana sekarang? Jadi tujuan penata laksanaan dari
prediabetes dan kencing manis, ya, jangka pendeknya keluhan, menghilangkan keluhan. Pada prediabetes tidak ada keluhan, tapi yang utama adalah memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi resiko dari komplikasi. Kemudian jangka panjangnya mencegah dan menghambat progresivitas dari komplikasi itu sendiri. Ya, tujuan akhirnya mencegah dari angka kematian karena kencing manis. Ini dalam hal penata laksana kita harus dari pertama riwayat penyakit harus ditanyakan, kemudian jelas pemeriksaan fisik, kita cek laboratorium, kemudian kita singkirkan kemungkinan terjadinya komplikasi. Dan penata laksana yang khusus, ya tadi hidup sehat, pengaturan porsi makan, kemudian aktivitas fisik, pengetahuan tentang pemantauan mandiri, tanda dan gejala dari kadar gula darah rendah. Hipoglikemi ini kadar gula darah rendah. Obat, evaluasi dokter, dan edukasi. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi, bagaimana pengaturan porsi makan? Ini sebetulnya untuk orang kencing manis, tapi bisa juga kita pakai untuk orang-orang yang mungkin ingin cenderung ke arah sehat. Yang pertama kita ukur dulu berat badan ideal yang kita inginkan, ya ini sesuai dengan aturannya ya. Jadi berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Kemudian ini porsi makan. Porsi makan ini yang di dunia sekarang yang dipakai Zimbabwe Handjive. Ini sudah di trademark oleh Zimbabwe, negara Zimbabwe tentang cara simpel mengatur porsi makan. Jadi kalau kita lihat ini 2 genggam sayur atau buah, ini gambarnya ini ya, karena kalau di bahasa Inggrisnya agak sulit saya ini kan ya. Kemudian yang untuk protein, nah ini bisa daging, ikan, atau ayam. Nah, kemudian berlemak ini sepanjang jempol ini nih. Nah, ini kita boleh makan lemak. Nah, yang karbohidrat ini sekepel ya, sebutnya sekepel apa ini. Gandum atau terigu. Nah, kemudian latihan fisik tadi dari pooling juga sudah banyak yang melakukan. Dilakukan 3-5 hari, sebetulnya seminggu selama 30-40 menit dengan total 150 menit per minggu dengan jeda tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi selang-seling. Nah, komplikasi yang terjadi pada diabetes apa? Yang akut atau yang sesaat sekarang terjadi itu bila disebutnya krisis kadar gula yang sangat tinggi. Kadar gula di atas 200 itu belum, tapi biasanya di atas 300, 400 kita sudah harus membawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Tapi yang paling penting di sini sebetulnya pada orang diabetes itu kalau kadar gula darah sangat rendah atau krisis hipoglikemi di bawah 50. Ini kita lihat tanda-tanda gula darah sangat rendah itu biasanya kayak orang lapar gitu. Jadi tangan gemeter, nyeri kepala, ada keringat dingin, kayak orang lapar. Nah itu kalau pada penderita kencing manis, segera cek. Segera cek, atau kalau memang itu dirasa nggak ada tempat cek jauh gitu, langsung saja minum air manis. Jadi pada orang diabetes lebih bagus, lebih gampang dokter atau rumah sakit menurunkan kadar gula yang tinggi daripada kadar gula darah sangat rendah, kita naikkan itu sangat sulit itu. Jadi pada saat dia menderita keluhan seperti ini, tanda-tanda gula darah yang sangat rendah, segera saja minum teh manis atau sirup. Nah, komplikasi lanjut yang terjadi pada kencing manis apa? Ya, kita sebutnya makro sama mikroangiopati atau pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah besar nih jantung, stroke, vaskuler tungkai. Jadi gangguan pembuluh darah di tungkai. Kemudian mikroangiopati ya ginjal, nefropati, kemudian neuropati atau gangguan sarafan, gangguan mata. Jadi mulai dari pembuluh darah besar sampai kecil akan terganggu, itu komplikasi kronis. Kemudian persarafan pun akan terganggu. Jadi pada orang kencing manis itu seluruh organ dan apa istilahnya ya, pembuluh-pembuluhnya itu juga akan terkena komplikasi.
pada kemungkinan kita curiga ke arah, jadi biasanya cenderung setelah 5 tahun biasanya. Cuma kita nggak pernah tahu kapan titik pertama seseorang itu menderita kencing manis. Sehingga pada awal kalau dia datang ke rumah sakit atau dokter, kita harus cek ini dulu. Pemeriksaan dini nefropati ke arah yang mikro, kalau mikro sudah kena, kemungkinan besar makro akan kena. Nah, pencegahan di sini adalah pencegahan, selalu ada 3 pencegahan itu. Primer, sekunder, tersier. Primer itu mencegah orang sehat tidak menjadi sakit, sekunder mencegah orang sakit tidak menjadi berat, dan tersier mencegah walaupun dia sudah berat, tapi tidak menjadi cacat atau menimbulkan kematian. Jadi ini pencegahan-pencegahan yang kita lakukan, pengaturan pola makan, latihan fisik, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, yang sekunder kita kendalikan. Lebih bagus kita mengendalikan kadar gula darah itu dengan grafik cenderung rata, jadi tidak naik turun, tidak drastis naik turunnya. Kalau drastis itu sangat beresiko memang. Kemudian kita mencegah setelah ini, setelah sekunder kita cegah ya, supaya tidak terjadi komplikasi sehingga menimbulkan penyulit atau kecacatan. Itu saja. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit kencing manis dengan dimulainya melalui kegiatan pre-diabetes, bagaimana mengetahui pre-diabetes dengan melaksanakan medical check-up. Ini foto saat orang sedang cuci darah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua yang di sini. Itu saja, Ibu Moderator, yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Gigi atas materinya yang sangat menarik. Kami mohon Dr. Ahmad Rizal untuk memandu polling kedua. Polling yang kedua ini mungkin secara khusus untuk orang-orang yang tadi sekitar 40%-an ya mengisi, mencurigai bahwa dirinya kencing manis atau sudah diketahui kencing manis. Mungkin sama seperti tadi, waktunya sekitar 2 menit sampai 3 menit. Mangga kita mulai sekarang ya. Jadi polling tinggal diklik saja. Mudah-mudahan sudah tampil di halaman yang masing-masing. Polling nomor 2 khusus untuk penderita diabetes. Tinggal di cik dipilih. Ya, udah mulai ada yang mengisi. Tinggal diklik di atas jawaban yang dimaui. Ya. Ada 52 orang yang mengisi untuk poll ini. Saya kira bisa dilihat di layar masing-masing. Jadi dari 52 ini 48% minum obat teratur dan kontrol setiap bulan. Kemudian 3/4-nya lebih itu, sekitar 3/4-nya gula darahnya saat diperiksa kurang dari 200, yang nanti mungkin akan diterangkan bahwa itu adalah kadar gula darah yang memang lebih baik daripada pilihan yang lain. Kemudian setengah menjawab bahwa dia diminta oleh dokternya untuk memeriksakan urin, dan 38% merasa tidak pernah diminta oleh dokternya untuk memeriksakan urinnya. Saya kira itu, Dr. Dewi, mohon. Baik, terima kasih Kang Ijal. Selanjutnya akan tampil pembicara kedua, tapi sebelumnya saya menghaturkan terima kasih banyak kepada para guru-guru kami. Saya lihat ada Dr. Ismet dari bagian patologi anatomi. Selamat siang, Dok. Ada Prof. Beni Joy dari Fakultas Pertanian Unpad. Kemudian Prof. Din dan Prof. Latih dari UPI. Terima kasih, Dok, sudah mendukung acara ini. Serta terima kasih juga kepada para senior maupun junior yang sudah berkenan mengikuti acara ini.